Yep. Jadi hari ini kita akan belajar apa aja, Nes? Aku lupa dong. Hari ini kita ada Why Go Online. Kenapa sih kita harus online di dunia digital seperti ini? Terus kita akan memperkenalkan tentang overview Bukalapak. Bukalapak itu seperti apa? Lalu apa lagi yuk setelah itu? Ada foto produk. Ada foto produk. Dan juga bagaimana cara edit foto yang sederhana, tapi bisa menghasilkan foto yang berkualitas juga seperti itu. Jadi nggak ribet nih teman-teman, nggak usah mikirin sampai harus punya lighting yang bagus atau seperti apa, nanti akan aku jelaskan. Oke. Mungkin kita akan hordingnya beda gitu. Backgroundnya hording banget. Iya, kita sama-sama hording ya. Oke, kita akan mulai sesi pertama kita ya, yaitu tentang Why Go Online. Kurang lebih Why Go Online ini akan menjelaskan sebenarnya ketika kita go online ini apa sih yang akan terjadi gitu, dan upaya-upaya apa aja yang harus kita lakukan, metode-metode apa aja sih harus kita lakukan, lalu kelebihan-kelebihan apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan ketika kita sudah mulai go online. Oke, kita akan mulai ya. Ya, nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik aja di kolom komennya ya. Nanti akan insya Allah kita akan jawab. Oke, sudah terlihat ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materi pertama, Why Go Online. Nah, sebenarnya kan teman-teman sekarang ini sudah punya barang, sudah punya produk yang bisa siap untuk dijual. Secara offline sudah siap. Nah, sebenarnya kita punya satu kesempatan untuk memperluas pasar kita dan juga untuk meningkatkan bisnis kita. Salah satunya adalah dengan cara go online. Nah, nanti di ujungnya teman-teman bisa mendapatkan satu kesimpulan sebenarnya marketplace ketika kita go online, apakah marketplace salah satu tempat yang bagus untuk berjualan atau mulai kita memanfaatkan marketplace atau enggaknya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan tersebut di akhir materi ini. Ya, jadi ini ada cerita sedikit tentang gambaran nih tentang online marketplace di Indonesia ini seperti apa. Jadi online marketplace ini udah mulai banyak dilirik nih sama pembeli-pembeli kita di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia. Jadi menurut data itu di tahun 2020 akan ada peningkatan pembeli digital sebanyak 1,2 kali, yang mana artinya pendapatan seluruh online shop di marketplace, maksudnya di marketplace pun akan meningkat sebanyak 3,7 kali. Itu diprediksikan pada tahun 2025. Nah, selanjutnya, tapi kalau misalnya kita itu bisa aja nih mulai dari sekarang, kayak pelapak-pelapak kita nih yang sudah pada sukses, dia sudah mulai jualan bisnis online mainan, lalu bisa makanan, dan lain sebagainya. Kira-kira mau seperti mereka. Tapi kenapa ya mereka tuh bisa sampai sukses itu ya ketika mereka go online. Jadi ternyata memang banyak sekarang itu sebanyak 52% orang lebih cenderung untuk mengecek toko online dan ke toko fisik. Lalu juga jangan khawatir ketika misalnya kita go online, jangan khawatir bahwa kita akan kalah sama pelapak-pelapak lain yang sudah lebih dulu berjualan. Karena apa? Karena bisa jadi produk yang dijual oleh teman-teman di sini punya produk yang lebih menarik, punya promosi dan harga yang lebih menarik, dan juga ternyata lebih banyak yang mendapatkan ulasan yang positif dari orang sekitarnya. Nah, ini juga alasan lain kenapa ketika kita go online itu menjadi salah satu alternatif yang paling dilirik. Yang pertama, karena 76% orang itu menemukan barang yang kita inginkan itu melalui online. Jadi, kan kalau misalnya kita perhatikan ya, sekarang itu orang-orang lebih senang sama hal-hal yang instan. Itulah salah satu alasan pendukungnya kenapa sebanyak 76% orang ini senang ketika mereka bertransaksi secara online. Nah, sebenarnya ketika kita jualan online tuh ada banyak ada banyak platformnya, channelnya. Bisa jadi punya website sendiri, atau misalnya melalui media sosial, atau mungkin yang paling oke nih, salah satunya pakai marketplace, salah satunya di Bukalapak. Nah, kenapa marketplace? Yang pertama, di marketplace itu menyediakan kesempatan untuk memperluas pasar. Yang kedua,
akan mempermudah manajemen toko. Misalnya nih kalau teman-teman kan kalau punya toko offline ini ada kewajiban-kewajiban seperti harus beres-beres tokonya, dirapihin kalau ada yang kotor, atau harus misalnya tutup buka toko dengan yang memang agak ribet. Nah, maksudnya kalau di online ini sistem buka tokonya sangat gampang. Teman-teman hanya bisa set misalnya mau buka dari hari apa dan jam berapa. Jadi secara otomatis teman-teman akan bisa uh, mempermudah teman-teman. Jadi nggak usah mikirin lagi suatu effortnya seperti apa. Lalu selanjutnya juga mempermudah manajemen logistik. Nah, di marketplace ini kita bekerja sama berbagai macam kurir dari mulai si cepat, JNE, JNT dan sebagainya. Jadi kerjasama yang dibentuk adalah untuk bisa melacak. Jadi teman-teman bisa melacak nih sebenarnya posisi barang yang sedang dikirim itu ada di mana, udah sampai mana, dan akan diterima jam berapa. Kita ada sistemnya seperti itu. Lalu selanjutnya ketika bisa go online ini, teman-teman bisa punya bisnis plan yang baru, seperti misalnya meningkatkan jaringan reseller ataupun dropshipper, seperti itu. Selanjutnya teman-teman juga bisa mempermudah nih para buyer untuk membayar ininya produknya, misalnya pakai metode virtual account. Jadi orang tinggal salin nomor virtual account-nya, lalu mereka tinggal bayar apa misalnya lewat kredit card dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada di Bukalapak, terutama di Bukalapak, pelayanan customer kita tuh aktif selama 24 jam. Dan memang yang menjadi customer service-nya ini, kalau di Bukalapak, itu adalah benar-benar manusia, gitu, bukan robot. Lalu selanjutnya di setiap marketplace juga dia akan akan didukung oleh sistem keamanan yang mumpuni, sehingga kalau misalnya terjadi sehingga kita akan meminimalisir terjadinya fraud atau misalnya penipuan yang terjadi seperti itu. Nah, ini kurang lebih kalau misalnya gambaran ketika kita belum masuk ke marketplace. Kan orang-orang kalau misalnya belum marketplace, kadang-kadang orang banyak tanya juga nih, ini harganya berapa, ukurannya gimana, kira berapa dan kemana dan sebagainya. Nah, dengan marketplace ini teman-teman jadi meminimalisir atau mengurangi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang ada di tampilan layar teman-teman. Karena rata-rata kalau para calon pembeli itu rasa penasaran itu banyak, atau misalnya banyak juga hit and run. Nah, untuk mengurangi itu, kalau misalnya teman-teman masuk ke Bukalapak atau ke marketplace, kan segala keterangan-keterangan produk, ongkirnya berapa, itu semua udah tersedia. Jadi buyer tinggal hanya baca, lalu tinggal langsung check out gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini salah satu keribetan ketika misalnya ketika teman-teman berjualan tapi tidak memanfaatkan marketplace. Karena kan sebenarnya buyer itu cenderung pengen aman gitu. Bagaimana caranya biar mereka tuh merasa aman ketika mereka membeli produknya teman-teman. Salah satunya adalah kalau misalnya pakai marketplace, oh iya di Bukalapak aman kok. Buyer bisa mengecek status transaksinya mereka tuh udah sampai mana. Apakah misalnya buyer lagi nge proses atau buyer sedang mengirim dan sebagainya, mereka tuh bisa ngecek. Nah, itulah mengapa marketplace menjadi salah satu alternatif yang paling mumpuni untuk bisa memulai go online. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari Bukalapak. Jadi ketika teman-teman masuk ke Bukalapak ini, kategorisasinya sudah mulai tersusun rapi gitu. Dan juga di sini kalau misalnya teman-teman punya program-program promosi dan sebagainya, nanti teman-teman akan masuk ke dalam salah satu promosi yang sedang berjalan. Gitu. Nanti prosedurnya seperti apa akan dibicarakan di lain kesempatan. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu, terutama bagi mereka yang mau mulai go online atau masuk ke marketplace. Sebenarnya pembeli itu nanti mereka nemu barang kita itu di mana sih sebenarnya? Nah, jangan khawatir. Sebenarnya semua algoritma yang ada di online itu semuanya terintegrasi. Misalnya kalau teman-teman mempromosikan lapak teman-teman di sosial media, terus tinggal masukkan linknya Bukalapak, nanti bisa ada buyer yang masuk lewat situ. Terus juga misalnya iklan online offline. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa nanti jualannya nggak dilirik sama orang atau gimana. Tenang saja. Dengan melalui 3 hal ini, buyer pun akan datang kepada lapak teman-teman. Nah, selanjutnya persiapan apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita mau go online? Yang pertama adalah mempunyai akun Bukalapak,
Lalu ada produk dan barang yang dijual di Bukalapak, yang siap untuk dijual, yang mana tidak melanggar aturan-aturan yang tidak diperbolehkan oleh Bukalapak, lalu mempunyai rekening bank, email aktif, nomor handphone yang aktif juga, yang valid juga, koneksi internet, dan juga alamat email yang valid. Oke, sekian sebenarnya presentasi dari saya tentang kenapa sih kita harus go online, dimulai dari benefit-benefit apa aja yang ada ketika teman-teman bisa go online, lalu prosedurnya seperti apa, bagaimana marketplace dapat mempermudah proses berbisnis teman-teman seperti itu. Karena fitur-fitur yang kayak seperti perluas pasar, mempermudah manajemen toko itu udah disediakan langsung oleh Bukalapak gitu.